Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmat bersama kedua rekan saya yaitu Isni Nafisatul Azizah dan Ibu Dais Husnusifah. Kami akan membahas materi mengenai komputer. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman semuanya, yang pertama mengenai komputer yang biasa kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk mengerjakan tugas makalah dan sebagainya. Tapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan komputer itu? Nah, di sini saya akan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, menurut Hamasher, beliau mendefinisikan bahwa komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Yang kedua, menurut Fourie, beliau berpendapat bahwa komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia. Yang ketiga, menurut Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, pendapat yang terakhir dari Sanders. Beliau berpendapat bahwa komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, kemudian memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Nah, begitulah kira-kira teman-teman semuanya mengenai pengertian daripada komputer, yang daripada intinya komputer itu adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk menginput data, kemudian memproses data, dan nantinya akan menghasilkan data yang kita inginkan sesuai dengan instruksi-instruksi yang dibuat. Begitu. Dilanjut dengan materi berikutnya, yaitu fungsi daripada komputer itu sendiri. Nah, adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur komputer, yang pertama input device atau alat masukan. Nah, ini itu adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, ada output device. Ini merupakan alat keluaran ya. Jadi perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya ini dapat berupa hard copy, soft copy, atau berupa suara. Yang ketiga, I/O ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output itu yang tadi ya, yang input device dan output device itu dihubungkan oleh ini, I/O ports. Yang fungsi yang keempat itu fungsinya CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolah data, dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kinerja komputer. Yang kelima, fungsi dari memori. Memori itu terbagi menjadi dua macam atau dua bagian. Yang pertama memori internal dan memori eksternal.
Memori internal itu berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ada juga ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang keenam, data bus, yaitu jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar databus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional. Artinya, CPU dapat membaca dan menerima data melalui databus ini. Databus ini biasanya terdiri atas 8, 16, 32 atau 64 jalur paralel. Yang ketujuh, address bus. Digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang ditulis dan dibaca, dan address bus ini biasanya terdiri dari 16, 20, 24 atau 32 jalur paralel. Yang kedelapan, control bus. Control bus ini digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke databus dan address bus. Control bus ini biasanya terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Nah, itu dia fungsi dari bagian-bagian komputer. Nah, sekarang lanjut tentang sejarah komputer. Nah, awal adanya sejarah komputer itu pertama karena adanya alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Nah, pada tahun 1642, Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Nah, terus masuk sejarah komputer generasi pertama. Nah, pada tahun 1941, Konrad seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Jadi pada tahun 1941 komputer digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Lanjut ke generasi komputer kedua. Nah, pada tahun 1948 penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Nah, terus komputer generasi ketiga. Nah, pada generasi ketiga ini mengalami kemajuan. Nah, adalah adanya penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Lanjut ke komputer generasi keempat, di mana komputer ini melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil. Dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop atau bahkan komputer yang dapat digenggam atau palm top. Nah, terus komputer generasi kelima atau komputer generasi terakhir. Nah, banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Nah, dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Materi selanjutnya yaitu sistem komputer. Nah, merupakan software atau perangkat lunak komputer yang
sebenarnya sekumpulan besi yang tidak berguna. Namun dengan software, sebuah komputer dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah data, memproses, dan mendapatkan kembali informasi yang telah disimpan, menemukan kesalahan dalam program, memainkan games, dan menggunakan banyak aktivitas lainnya yang bernilai. Nah, pada umumnya program komputer dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu program sistem atau sistem program yang berfungsi untuk mengatur operasi dari komputer itu sendiri, dan yang kedua yaitu program aplikasi atau application program yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan masalah untuk pemakainya. Nah, dasar yang sangat penting dari semua program sistem adalah operating system yang mengontrol semua sumber daya komputer dan menyediakan landasan sehingga sebuah program aplikasi dapat ditulis atau dijalankan. Oke, saya Daisus Nusifah akan menyebutkan cara yang benar dan sehat dalam menggunakan komputer dan perawatan komputer yang baik. Yang pertama, cara yang benar dan sehat dalam menggunakan komputer. 1. Posisi duduk yang benar saat menggunakan komputer adalah dengan menegakkan punggung sehingga kepala dan leher sejajar dengan tubuh, bukan membungkuk atau miring. Yang kedua, istirahat. Yang ketiga, perhatikan jarak. Yang keempat, pilih mouse yang sesuai. Yang kelima, atur tingkat kecerahan. Yang kedua adalah perawatan komputer yang baik. Yang pertama, tutup program yang tidak dibutuhkan. Yang kedua, pasang ventilasi CPU yang memadai. Yang ketiga, install program antivirus dan update berkala. Yang keempat, hapus program yang tidak Anda gunakan. Yang kelima, gunakan UPS atau stabilizer. Yang keenam, defragmentasi hard drive secara teratur. Yang ketujuh, bersihkan recycle bin dan file sampah secara teratur. Yang kedelapan, pasang kabel ground. Itu cukup sekian. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.